Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai kultur jaringan dengan judul Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh pada Tanaman Pisang atau Musa paradisiaca L. Adapun anggota kelompok kami yaitu Khairunisa, Muhammad Indra, Rizky Fadilah, Muhammad Iqbal, Muhammad Yusril Ismar, dan saya sendiri Esa Trispi Wulandari. Di sini saya akan membahas mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan cara pembiakan vegetatif yang cepat, dan secara genetik sifat-sifat tanaman anak yang dihasilkan akan sama atau identik dengan induknya. Selain itu, bibit pisang hasil kultur jaringan pertumbuhannya lebih pesat, seragam, dapat disediakan dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat, dan bebas patogen berbahaya. Dalam perbanyakan in vitro, penggunaan zat pengatur tumbuh sangat penting untuk mengontrol proses organogenesis dan morfogenesis. Adapun salah satu faktor penentu keberhasilan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah media kultur. Komponen media yang menentukan keberhasilan kultur jaringan yaitu jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang digunakan. Auksin dan sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang dibutuhkan dalam media budidaya jaringan dan diberikan dalam konsentrasi yang sesuai dengan pertumbuhan yang diinginkan. Zat pengatur tumbuh atau ZPT sangat mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Zat pengatur tumbuh digunakan untuk meregenerasikan eksplan sampai menjadi tanaman lengkap. Interaksi antara zat pengatur tumbuh yang digunakan pada media kultur akan menentukan arah perkembangan eksplan dari kultur tersebut. Di sini ada fungsi dari zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin. Auksin berfungsi membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, dan mempercepat perkecambahan. Sitokinin ini berfungsi dalam merangsang terbentuknya tunas, berpengaruh dalam metabolisme sel, dan merangsang sel dorman. Nama saya Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metodologi, di mana ada alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah pisau, laminar airflow, stopwatch, bunsen, botol explant, autoclave, timbangan analitik, rak kultur, hot plate dengan magnetic stirrer, Erlenmeyer, gelas ukur, kaca tebal, pipet ukur, pinset, gunting, scalpel, lampu bunsen, pH meter, oven, kompor gas, microwave, mikropipet, tip, pipet tetes, dan juga alat tulis. Dan bahan yang digunakan adalah explant seperti anakan pisang, bonggol pisang maupun daun. Bahan lainnya juga ada deterjen cair, alkohol, aquades, Baiklin 20% dan 10%, murasige dan skok atau MS, arang aktif, JPT, seperti IAA, BAP, dan juga BA. Kemudian ada fungisida, bakterisida, larutan vitamin, gula, agar-agar bubuk, aluminium foil, dan juga tisu. Kemudian ada langkah kerja, di mana langkah kerja ini terdapat 4 tahapan. Ada sterilisasi alat, persiapan eksplan, pembuatan media, dan juga penanaman. Nah, di sini saya akan menguraikan mengenai tahapan tersebut. Yang pertama ada sterilisasi alat. Alat logam disterilkan dalam oven, di mana alat-alat tersebut dibungkus dengan kertas, kemudian disterilisasi di dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Tahap kedua ada persiapan eksplan. Eksplan dibersihkan pada air yang mengalir dan dipotong hingga berdiameter 3 cm dan juga panjang 5 cm. Eksplan direndam dalam larutan bakterisida sebanyak 2 gram per liter dan fungisida sebanyak 3 gram per liter. Kemudian diaduk menggunakan shaker selama 30 menit pada setiap larutan dan ditiriskan. Eksplan dicuci menggunakan aqua steril sebanyak 3 kali dan ditiriskan. Tahapan ketiga yaitu ada pembuatan media. Pembuatan media MS dilakukan dengan memasukkan komposisi media MS dan juga vitamin, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer. Lalu ditambahkan aquades hingga volume 1 liter. Selanjutnya
Larutan tersebut ditambah 40 gram per liter gula dan diukur keasaman larutan dengan menggunakan pH meter. pH media yang dibutuhkan yaitu 5,8. Selanjutnya, media dituang ke dalam Erlenmeyer dan ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan juga plastik seal. Tahapan terakhir yaitu penanaman, di mana eksplan ditanam dengan menggunakan pinset steril ke dalam cawan Petri. Cawan yang telah ditanam ditutup kembali dan diselotip dengan plastik seal, kemudian disimpan di dalam ruang kultur. Baiklah, saya Rizky Fadilah akan melanjutkan materi berikutnya. 1. Hasil dan pembahasan pengaruh IAA dan BAP terhadap induksi tunas mikro dari eksplan bonggol pisang kepok. Hasil dari perlakuan IAA dan BAP berpengaruh nyata terhadap umur munculnya tunas. Pada perlakuan IAA, umur munculnya tunas tercepat terdapat pada perlakuan I4, yang dimana 4 mg per liter IAA. Sedangkan pada perlakuan BAP, umur muncul tunasnya tercepat terdapat pada perlakuan B4, yaitu 8 mg per liter BAP. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan zat pengatur tumbuh auksin eksplan yang ditanam pada media dengan konsentrasi auksin yang rendah dan sitokonin yang tinggi dapat menghasilkan pembentukan tunas yang baik. Umur munculnya tunas dan jumlah tunas dibandingkan dengan media tanam dengan ZPT yang memiliki konsentrasi auksin tinggi dan sitokinin yang rendah. Kemudian yang kedua, judul penggunaan BA pada mikropropagasi pisang kultivar Kusto. Rata-rata jumlah tunas yang muncul dari eksplan tersebut yaitu sebanyak 7 mg per liter BA, yang dimana itu pada perlakuan P6, yaitu sebanyak 1,6 tunas. Hasil yang sama juga dilaporkan dari hasil penelitian Hussein 2012 pada pisang bahwa proliferasi tunas tertinggi diperoleh pada media dengan penambahan 7 mg per liter BA. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan taraf konsentrasi BA tidak berpengaruh nyata terhadap panjang tunas yang terbentuk dari eksplan pisang Kusto. Rata-rata panjang tunas tertinggi didapatkan pada perlakuan P3 4 mg per liter BA, yaitu 2,38 cm. Pada rentang perlakuan P1 2 mg per liter BA sampai P3 4 mg per liter BA, panjang tunas berbanding lurus dengan taraf konsentrasi BA, dan dapat disimpulkan yaitu semakin tinggi konsentrasi BA maka rata-rata panjang tunas semakin tinggi. Muhammad Iqbal akan melanjutkan materi. 3. Kultur in vitro pisang atau Musa paradisica. Kepok merah untuk mikropropagasi cepat dengan parameter pengamatan tahap inisiasi tunas dan tahap perakaran. Tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi, pertumbuhan tunas serta jumlahnya hingga minggu ke-22 masih rendah. Sementara pertumbuhan kultur pada tahap multiplikasi tunas menghasilkan jumlah tunas lebih banyak dan pertumbuhan tunasnya lebih cepat. Rata-rata jumlah tunas pada media multiplikasi tunas 5 minggu setelah tanam sebanyak 15,4 dengan jumlah total 123 tunas. Tahap perakaran. Persentase tunas berakar tertinggi terdapat pada MS dengan NAA 1 mg per liter, MAI sebesar 60%, diikuti dengan media WP dan NAA 1 mg per liter, WAI sebesar 37,5%. Persentase kultur berakar pada MA2 atau media MS dan IBA 1 mg per liter sebesar 20% dan pada WA2 atau media WP dan IBA 1 mg per liter sebesar 25%. Berdasarkan hasil rata-rata jumlah akar dan rata-rata panjang akar, zat pengatur tumbuh yang cocok untuk pertumbuhan akar pada planlet pisang kepok merah adalah NAA dengan konsentrasi 1 mg per liter. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yusril Ismar. Saya ingin melanjutkan slide presentasi kelompok saya. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu pertumbuhan tunas pisang barangan akibat pemberian benzil aminopurin dan arang aktif secara in vitro.
Nah, berdasarkan persentase explant yang hidup, diketahui bahwa pada multiplikasi percobaan kedua rata-rata persentase pertumbuhan explant dari minggu pertama hingga ke-9 yaitu sebesar 14,8%. Dari 4 kombinasi perlakuan, pertumbuhan jumlah tunas terbanyak dijumpai pada kombinasi perlakuan BAP 6 mg per liter dan kontrol yang memiliki jumlah tunas sebesar 6 tunas. Keberhasilan kultur ditandai dengan warna tunas yang terlihat pada expand pada saat pertama kali muncul tunas, yaitu berwarna putih, kehijauan, dan berubah menjadi hijau. Kita lanjut yang kelima, induksi kalus pisang barangan merah dengan nama latin Musa acuminata cola dengan kombinasi hormon 2,4D dan BAP secara in vitro. Hasil ANAVA atau analisa variasi terhadap waktu munculnya menunjukkan bahwa perlakuan interaksi 2,4D dan BAP memberikan pengaruh nyata terhadap waktu munculnya kalus. Berdasarkan hasil uji lanjut di MRT 5% terhadap waktu dan persentase munculnya kalus, dapat diketahui bahwa kombinasi media 2 ppm 2,4D plus 3 ppm BAP merupakan media yang terbaik untuk menumbuhkan kalus pisang barangan merah secara cepat, yaitu pada minggu ke-6 dengan persentase 76%. Baik, saya Muhammad Indra akan melanjutkan. 6. Stimulasi tunas pisang barangan atau dengan bahasa Latin Musa acuminata L secara in vitro dengan berbagai konsentrasi IBA atau yang disebut dengan ental butyric acid dan BA benzyladenine. Pemberian zat pengatur tumbuh atau disebut dengan JPT pada media dasar MS menunjukkan respon yang berbeda-beda pada pembentukan tunas pisang barangan. Berdasarkan data yang diperoleh sampai akhir pengamatan kultur explant pisang barangan, tumbuh dengan tingkat keberhasilan mencapai 76,56%. Keberhasilan dalam penggunaan metode in vitro sangat bergantung pada media dan zat pengatur tumbuh, sesuai dengan pendapatan George dan Sherrington pada tahun 1984 dan pendapat Marlin pada 2008, bahwa keberhasilan pembentukan tunas memerlukan media dan zat pengatur tumbuh berupa sitokinin dengan auksin yang rendah ataupun sitokinin tanpa auksin. Sedangkan pemberian konsentrasi JPT yang tinggi akan menyebabkan pembentukan tunas dalam waktu yang sangat lama, hanya membentuk kalus dan menyebabkan explant tidak berkembang. Adapun kesimpulan dari tugas kami yaitu 1. Penambahan zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi auksin yang rendah dan sitokinin yang tinggi dapat menghasilkan pembentukan tunas yang baik dibandingkan dengan media tanam dengan zat pengatur tumbuh atau yang disebut dengan JPT yang memiliki konsentrasi auksin tinggi dan sitokinin yang rendah. Yang kedua, pemberian perlakuan beberapa taraf konsentrasi BA tidak berpengaruh nyata terhadap waktu kemunculan tunas, jumlah tunas, dan tinggi tunas. Yang ketiga, keberhasilan kultur ditandai dengan warna tunas yang terlihat pada explant, yaitu berwarna putih kehijauan dan berubah menjadi hijau. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, keberhasilan dalam penggunaan metode in vitro sangat bergantung pada media dan zat pengatur tumbuh. Baik, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.